Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video-video kami yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan membahas seputar penyakit ataupun gangguan yang terdapat pada bahu, di mana gangguan pada bahu ini adalah gangguan yang umum pada usia yang akan kami bahas pada usia 40 tahun ke atas, atau nama lainnya ini adalah gangguan dari rotator cuff. Jadi rotator cuff ini merupakan salah satu otot di bahu yang sebagai stabilisator statis, di mana otot bahu ini semakin tua tentunya akan semakin mengalami fungsi yang lebih buruk ataupun kekurangan fungsi dibanding fungsi sebelumnya. Contohnya ketika kita pada usia muda banyak melakukan aktivitas seperti gerakan overhead, kemudian gerakan contohnya mengecat dinding yang terlalu sering ataupun mengangkat lengan, itu biasanya lebih cenderung untuk terkena gangguan rotator cuff di usia 40 tahun ke atas. Rotator cuff itu terbagi atas beberapa otot, ada subscapularis, ada supraspinatus, ada infraspinatus, dan juga ada teres minor. Jadi untuk teman-teman, biasanya rotator cuff ini memiliki gangguan ataupun memiliki ciri, contohnya kita sulit untuk menyisir rambut, kemudian bisa sulit untuk, kalau untuk perempuan, mengancing bra. Jadi itu adalah beberapa gerakan-gerakannya. Yang paling penting di video kali ini kami akan membahas beberapa pemeriksaannya yang paling gampang. Jadi untuk pemeriksaan pertama itu kita mau membahas ada namanya pemeriksaan Zero Degree Abduction Test. Jadi Zero Degree Abduction Test itu merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa bagian dari otot supraspinatus yang juga dibantu dengan deltoid. Oke, jadi di sini saya bersama teman saya akan segera mendemonstrasikan. Posisi penderita boleh diposisikan berdiri. Nah, jadi orang yang akan kita periksa ini boleh diposisikan berdiri. Kemudian kita dari depan ataupun dari belakang boleh memegang pergelangan tangan, sembari menginstruksikan kepada penderita untuk mengangkat lengan ke samping. Tetapi pada satu posisi kita menahan lengan penderita. Yuk, angkat tangannya ke samping, Bang. Jadi pada saat penderita akan mengangkat lengan ke samping, kita menahan. Ada nggak nyeri? Nggak ada, ya. Jadi pada orang-orang dengan gangguan salah satu otot rotator cuff ini, pada saat dia akan mengangkat lengannya ke samping ketika diberi tahanan, itu akan mengalami nyeri. Dan pada derajat yang lebih buruk lagi itu biasanya mengalami kelemahan. Penderita biasanya sama sekali tidak mampu untuk mengangkat lengan. Jadi itu adalah salah satu tes untuk dari rotator cuff. Kemudian yang berikutnya itu tes yang mau kita bahas itu adalah Job Supraspinatus Test. Job Supraspinatus Test ini boleh dilakukan pada penderita ataupun orang yang akan kita periksa dalam posisi berdiri ataupun duduk. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan dalam posisi duduk. Kita menginstruksikan kepada penderita untuk berdiri dengan duduk dengan tegak, Jadi kita menginstruksikan untuk mengangkat lengan ke samping. Nah, kalau yang pertama tadi Zero Degree Abduction Test itu pada posisi netral, tetapi pada posisi berikutnya ini Job Supraspinatus ini kita menginstruksikan untuk mengangkat lengan sampai 90 derajat. Yuk, angkat lengannya, Pak. Terus lebih tinggi lagi. Nah, pada posisi 90 derajat ini kita menanyakan, ada nggak nyeri? Tidak. Nah, ternyata ketika diberi tahanan, penderita ini masih mampu menahan tahanan. Biasanya dengan orang-orang gangguan rotator cuff, itu penderita atau orang dengan mengalami gangguan itu tidak mampu untuk melakukan itu, apalagi ketika diberi tahanan. Jadi Job Supraspinatus ini bisa juga divariasikan dengan elbow flex ataupun siku dilipat. Nah, pada posisi seperti ini boleh dibawa ke samping. Ini adalah Job Supraspinatus, variasinya ada yang with elbow flex. Nah, posisi seperti ini boleh dilakukan juga internal dan eksternal rotasi. Jika kita ingin melakukan internal rotasi, kita menginstruksikan untuk thumbnya atau jempolnya berada di bawah. Sedangkan untuk eksternal rotasi, kita boleh menginstruksikan jempolnya atau di atas, sembari melawan tahanan. Nah, biasanya ada orang dengan gangguan internal sama eksternal rotasi ini, with elbow flex ini, pada saat Job Supraspinatus divariasikan, itu memiliki gangguan ataupun otot-otot yang berbeda juga. Contohnya pada saat posisi akan mengeksternal rotasikan itu adalah bagian dari supraspinatus. Kemudian jika ingin
internal rotasi itu adalah bagian dari teres minor, seperti itu kurang lebih. Jadi yang terakhir itu ada kita mau bahas tes untuk mengetes rotator cuff yang satu lagi. Jadi ini dinamakan abduksi eksternal rotasi tes. Jadi abduksi eksternal rotasi tes ini kita memposisikan ataupun menginstruksikan posisi penderita mengangkat lengan yang sakit pada posisi 90 derajat sembari kita melakukan tekukan pada siku. Nah, setelah tekukan pada siku, kita menginstruksikan kepada penderita untuk memutar tangannya ke arah belakang atau eksternal rotasi. Yuk, putar ke belakang Pak, sembari melawan tahanan. Putar ke belakang. Jadi penderita memutar tangannya seperti ini ya. Memutar. Yuk, sekali lagi yuk, putar tangannya. Ada nyeri nggak? Kemudian boleh kita variasikan. Yuk, putar ke depan. Ada nyeri nggak? Nah, biasanya orang dengan gangguan rotator cuff itu tidak mampu ataupun ada yang mampu tetapi mengalami kelemahan. Jadi dia fungsinya nggak maksimal. Untuk teman-teman ataupun diantara keluarga teman-teman yang mungkin ada merasakan gangguan ataupun cedera terkait rotator cuff seperti ini, jadi ini kita ada beberapa intervensi latihan ataupun penanganan yang dinilai yang gampang dilakukan ya. Untuk yang pertama itu, jikalau di bahu atau lengan teman-teman ada yang merasa hangat ataupun mungkin terasa berdenyut-denyut ya Bang ya, itu boleh diberikan kompres es ya Bang ya untuk pertama. Nah, sembari diberikan kompres es, apabila sudah agak mendingan boleh dilakukan latihan. Latihan seperti apa sih yang boleh dilakukan? Kita akan mendemonstrasikan. Nah, jadi di sini ada dumbbell ataupun barbel ya. Kalau untuk di rumah ini boleh dilakukan dengan menggunakan aqua. Kalau mungkin ini agak terlalu berat, di rumah boleh digunakan menggunakan aqua yang diisi dengan pasir. Oke. Jadi untuk latihan yang pertama boleh berdiri Bang. Nah, ini boleh diposisikan seperti ini. Iya. Jadi penderita memegang seperti ini, kemudian menggeser ataupun menggerakkan ke arah keluar sebanyak 15 sampai 20 kali pengulangan. Yuk, mulai yuk. Dengan posisi siku tetap menempel pada bagian samping. Nah, ini boleh dilakukan 20 kali pengulangan. Oke, stop. Kemudian setelah melakukan ini, kita dapat melakukan kegerakan sebaliknya, contohnya kegerakan dalam. Yuk, putar ke dalam. Iya. Nah, apabila dengan menggunakan dumbbell seperti itu terlalu berat, teman-teman di rumah yang punya botol seperti ini boleh diisi dengan air minum atau mungkin aqua bekas, boleh diisi dengan pasir ya. Dilakukan gerakan ke dalam dan keluar. Kemudian gerakan berikutnya itu lengan dibawa keluar seperti ini, kemudian diangkat ke atas. 1. Dengan posisi siku tetap sejajar dengan bahu. Jadi mengangkat lengan 90 derajat. 15 sampai 20 kali. Oke. Nah, berikutnya latihan yang mau kita berikan adalah menggenggam pemberat ataupun pembeban ini dengan posisi tangan netral seperti ini, bukan seperti ini. Bukan seperti ini ya. Terkadang beberapa gerakan seperti ini akan membuat rasa sakit pada sebagian orang. Jadi kita pilih yang paling aman, posisi netral. Jadi diangkat ke atas 90 derajat. Ini dari tampak samping. Nah, 90 derajat. Ini boleh dilakukan 15 sampai 20 kali. Oke. Jadi demikianlah pembahasan kami seputar rotator cuff. Jadi apabila di antara teman-teman ataupun di antara keluarga teman-teman ada yang merasakan nyeri ataupun gangguan seperti ini, boleh menanyakan. Jika ada yang tidak ditahukan, boleh menanyakan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman dan juga kepada keluarga yang mungkin terkena penyakit ini.
Untuk teman-teman terkhususnya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jikalau sakit berkelanjutan ataupun tidak kunjung reda, silakan berkunjung ke klinik fisioterapi terdekat ataupun rumah sakit terdekat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Salam fisioterapi.